Oke guys, kali ini saya ada perbaikan lagi. Ada panggilan servis kulkas freezer di dalam kapal. Ini mereknya. Kalau saya membaca Sabiria, ini kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu bacanya kayak apanya. Sabiria. Jadi saya sering banget perbaiki kapal itu, rata-rata kompresornya yang rusak karena di kapal tersebut menggunakan genset yang tegangannya kadang tuh nggak stabil. Sebetulnya kalau meterannya itu normal, tegangannya stabil ya, walaupun menggunakan genset. Mungkin ya nggak tahu. Memang yang sering saya alami kalau perbaikan di kapal rata-rata kompresornya yang rusak. Nggak tahu mungkin atau sering mati atau gimana gensetnya kok bisa boros kompresor. Nanti kita akan baiki, mau kita belah. Apabila nanti bisa kita baiki tadi sudah kita ukur, yaitu untuk runningnya itu tadi 14, terus startingnya 17 kilo ohm, dan mudah-mudahan terukur sekian masih bisa kita atasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan review dulu di kapal. Dan ini kapal yang kita naiki, ini kapal apa ini tadi? Bintang Mas ya. Bintang Mas dan kapal Pertamina ini ya. Kapal Pertamina. Ini ngantornya kemana Mas ini Mas? Oh. Kembali lagi sini. Oh iya. Jadi ini ngambil ya dari ya. Ngambil balik papan sama Renda, baru di pendingin ya. Oh, pusatnya pendingin ya berarti. Nah. Oke pemirsa, nanti ikuti terus video saya untuk berikutnya apa nanti kerusakan kompresor. Oke pemirsa, ini kompresor dari kapal kita bawa pulang. Katanya masih baru katanya, tapi saya akan coba cek ya, masih baru atau memang rusak. Kita bongkar aja. Masalahnya besok ini saya masih banyak job, jadi kita harus cicil ya. Malam ini kita bongkar dulu, misalnya kok nanti bisa kita baiki besok pagi, tinggal kita, sebelum kita bongkar mau kita ukur-ukur dulu biar lebih detail videonya. Dan sebelum kita bongkar mau kita ukur-ukur dulu, kita siapkan ampere meter. Kita ukur starting running kanan. Jadi kita ukur runningnya dulu. Kita kalau sama body aman ya, sama body masalahnya tadi sudah kita ukur juga. Sekarang taruh di buzzer, kita ukur sama body dulu. Sama body aman, buzzer tidak bunyi artinya bagus. Dan selanjutnya kita akan ukur, kita taruh di kilo ohm. Sekarang kita permelah kita taruh di kanan dan hitam taruh di running. Terukur 14, starting terukur 16 ya. Artinya bagus lilitannya. Oke, langsung kita bongkar saja. Langsung kita eksekusi apa kerusakan kompresor nanti setelah kita bongkar. Kita buka dulu. Jadi untuk membukanya kita gunakan gerinda tipis atau gerinda potong supaya nanti pengelasannya lebih mudah. Jadi kita bukanya jangan terlalu lebar-lebar. Setelah kita gerinda keliling, selanjutnya kita congkel menggunakan obeng min. Lalu kita buka, kita lihat hasilnya. Kita lihat kerusakannya ya kok hasilnya. Dan ternyata di sini memang benar pistonnya yang macet. Jadi pistonnya tidak bisa bergerak dan rotornya tidak bisa berputar. Coba kita putar menggunakan tangan, sama sekali tidak bisa kita putar menggunakan tangannya. Jadi rotornya ini lengket sama pistonnya.
jadi tidak bisa kita gerakkan sama sekali. Jadi untuk lilitannya masih bagus, masih mulus. Jadi tandanya kalau apabila talinya masih utuh di sini berarti lilitan masih bagus. Jadi untuk memutar ini kita menggunakan alat bantu yaitu obeng, min, sama palu. Dan di sini pun sudah ada tempat untuk memutarnya teman-teman ya. Jadi dari pabrik itu sudah disediakan untuk memutar di sini, untuk memutar menggunakan obeng. Jadi dari pabrik itu memang sudah disediakan ini ya, ada koaan sedikit ini. Fungsinya adalah untuk membetel atau untuk mencongkel menggunakan obeng supaya piston bisa diputar kembali supaya mudah perbaikannya ya. Dan kita coba dorong-dorong menggunakan tangan, nanti apabila sudah sedikit bisa berputar kita coba putar menggunakan tangannya. Ini sebetulnya hanya lengket saja karena terjadi panas ya. Biasanya apabila terjadi panas ngejim lalu lengket dia. Sekarang sudah bisa berputar dan coba kita putar-putar terus sampai benar-benar licin, sampai benar-benar bisa berputar. Nanti coba kita nyalakan ya. Dan setelah kita nyalakan nanti yang kita perhatikan apa olinya ya, olinya naik atau tidak. Jadi kompresor macet ini diakibatkan karena mati lampu, ngejim lalu macet. Dan yang kedua kali biasanya macetnya karena aus atau kebakar. Sekarang coba kita nyalakan, perhatikan ampermeter saya apakah bisa berputar. Oke, jadi bagus ya, mantap, ampernya masih sangat-sangat normal. Dan kita cek PSI nya juga bagus, dorongannya kuat, berarti kompresor ini hanya macet saja. Jadi untuk lilitannya aman. Ini apabila dinyalakan terus bisa kebakar ya. Perhatikan ampermeternya sangat-sangat bagus, 0,8, jadi sangat-sangat normal. Kompresinya bagus. Oke, setelah kita pastikan menyala, kita perhatikan oli selanjutnya ya. Olinya apakah naik? Olinya bagus ya, naik. Perhatikan percikan oli merata di bagian piston dan bandulnya. Jadi bandul sama pistonnya dilumuri dengan oli, artinya minyaknya bagus, bisa naik. Berarti cuman macet saja dikarenakan mati lampu atau ngejim ya. Jadi kenapa ngejim? Ngejim itu karena disebabkan mati lampu. Ini apabila dinyalakan terus, ini bisa kebakar bagian kompresornya. Tapi untungnya dicabut sama pemiliknya ya. Jadi ini sudah oke, kompresi bagus, ampernya bagus. Langkah selanjutnya kita lanjut proses pengelasan. Kita cabut, langsung kita alas. Ampernya masih tetap bagus, berarti untuk kompresor tidak ada masalah. Jadi penyebab kompresor ini sudah sering kali kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya atau bapak ibu saudara yang memiliki kulkas ya. Apabila mati lampu, yaitu lebih baik dimatikan dulu, jarak 15 menit baru dinyalakan ya.
Sekarang langsung kita las. Setelah kita las nanti langsung kita meluncur ke tempat TKP, langsung kita pasang kembali. Dan untuk proses pengelasan ini sabar, hati-hati, dan teliti. Jadi proses pengelasan ini juga tidak mudah. Jadi harus benar-benar rapat ya. Yang kita perlukan itu bukan rapinya, tapi rapat. Misalnya ngelasnya nggak rapi nggak apa-apa sih, yang penting rapat ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau bisa ya rapi, rapat ya. Setelah kita las, kita coba lagi apakah menyala. Oke, menyala. Sekarang perhatikan ampernya masih tetap ya. Berarti oke, lanjut kita masukkan olinya. Setelah kita masukkan oli, selanjutnya kita isi angin. Kita isi angin 100 PSI ya, atau 120 PSI. Dan saya akan isi 100 PSI saja. Setelah kita isi angin, kita miringkan, posisi miring seperti ini supaya olinya merata di bagian pinggir. Dan selanjutnya kita cek ya, apakah oli ada yang ngembes atau ada yang keluar. Apabila oli tidak ada yang keluar, berarti untuk proses pengelasan oke. Jadi untuk pengetesan bocor di sini tidak usah menggunakan sabun atau apa, cek gelembung atau gimana enggak. Jadi hanya kita perhatikan oli yang keluar ya setelah kita isi angin. Biasanya apabila ada bocor rambut pun, serambut tetap kelihatan. Jadi ada tanda-tanda oli yang keluar. Oke, saya cek keliling, las hasil pengelasan sudah oke. Sekarang langsung meluncur ke tempat TKP, langsung kita pasang. Setelah ini gajian guys ya. Selanjutnya proses pemasangan, pengisian freon, dan ini sudah sampai menuju kapal. Oke pemirsa, selesai sudah perbaikannya, dan tadinya yaitu kompresor mati sudah kita perbaiki dan sekarang sudah jadi. Ini mas-mas ini lagi membersihkannya, ini bisa digunakan lagi, sudah siap dipakai lagi. Tapi di sini untuk di kapal itu biasanya lampunya sering mati atau sering dioper ya. Jadi tegangan rendah jadi tegangan tinggi, itulah yang menyebabkan terjadinya kompresor ngejam atau macet. Tadi sudah kita cek bagian dalam kompresornya itu masih bagus semuanya, cuman permasalahannya hanya jam lengket, jadi rotornya lengket dan pistonnya. Setelah kita putar ternyata bisa, lalu kita kembalikan lagi, kita las, lalu kita antar ke tempat asalnya. Dan sekarang sudah bisa digunakan, sudah normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.